Menteri Keuangan yang saya hormati, dari perkara yang saya tangani baru-baru ini, saya baru temukan teknik perusahaan untuk mengelabui pajak, yaitu perusahaan tersebut sengaja me-write off tagihan dari debiturnya walaupun agunannya masih ada. Dengan di write off maka menjadi kerugian, dan kerugian tersebut sesuai undang-undang pajak dikompensasikan dengan laba neto fiskal untuk 5 tahun berikutnya, sehingga negara mendapat pembayaran pajak semakin kecil. Akan tetapi tagihan yang sudah di write off tersebut diam-diam disesikan, dialihkan ke perusahaan Panama Paper atau perusahaan BVI di luar negeri dan ditagih, dan apabila dapat pembayaran karena sudah milik perusahaan dari Panama Paper, tidak bayar pajak ke negara RI karena uang tersebut masuk ke Panama Paper atau BVI. Negara rugi. Kenapa bos? Selain Mbak, ada juga satu orang teman aku artis. Kalau kita ngeliat penampilannya zaman dulu sih pasti Pak Bos nggak ngenalin deh sekarang, karena perubahannya tuh drastis banget. Langsung aja kita panggilin yuk. Ini dia Aku Malasari. You're unbelievable. Kenapa Pak Bos? Ini impal bukan? Implan. Impal. Ini asli. Implan. Ini asli. Asli. Hah? Iya. Kok? Kalau gitu duduk dulu. Oh iya. Silakan duduk Mbak Kumala. Pasti. Nah. Oke. Mbak Kumala, tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Nita. Kalau Mbak Nita kan perubahannya kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, itu Mbak Nita banyak melakukan operasi plastik. 7 Baik titik, di wajah ada maupun 7 tubuh. titik Iya. di wajah sampai ke bawah, 7 titik. Ada Hasil 7. hipermak. Betul. Nah kalau Mbak Kumala ini perubahannya juga drastis banget loh. Kalau kita ngeliat foto-fotonya zaman dulu ya sama sekarang, itu operasi juga atau apa nih perawatan yang dilakukan? Kalau aku kan dulu beratku hampir 100 kilo kan. Udah Hah? lebih dari 100 kilo malah. 100 kilo? 100 kilo. Sama saya. Oh iya, samaan. Jadi bajuku itu udah 4 XL. Terus Wow. celanaku udah ukuran 45. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Oke, terus? Zamannya sinetron Bidadari, kan aku jadi pembantunya Bom-Bom tuh, jadi Ijah. Ya. Dan pada saat itu memang umurku baru 17 tahun, tapi tampangku udah kayak umur 47 tahun. 100 kilo. 100 kilo. 100 Oke, kilo. terus? Terus karena aku dari kecil kan memang udah 4 kilo kan dari lahir. Terus aku anak pertama, jadi memang kesayangan banget. Ya udah, jadi nggak pernah makan yang namanya tahu tempe, selalu Makanya enak makannya terus ya, yang junk keju, food. coklat, burger yang kayak gitu. Kalau gitu, saya mau tanya. Coba uraikan dulu dari yang sudah dioplos ini mana aja dari mulai atas ini. Kalau Yang sudah dirubah, titik-titiknya mana aja? titik-titiknya kalau aku itu dulu hidung ya, karena kan hidungku hidung? udah mancung. Di operasi itu apa nih? Dulu di filler cuman batangnya aja nih awalnya. Ini kok tinggi begini apa nih? Ini sekarang karena pernah infeksi di filler dan itu udah sampai 3 kali dibongkar, dikuret bagian atasnya karena bernanah parah banget gitu kan. Sampai dulu Gua menjauh deh kalau kau bernanah. Itu kan dulu. Terus. dulu di squeeze gitu kan sama dokter kan. Terus 2 minggu kemudian bengkak lagi, terus keluar putih-putih Nanah itu. lagi, Sampai akhirnya 2 minggu berturut-turut, terus dokter bilang, ini kamu khawatir nanti larinya ke mata nanahnya. Karena ternyata infeksinya udah sampai menyeluruh sampai ke batang hidung. Oke. Wah, terus Udah akhirnya nyebar ya? menyebar ya. Dan itu bahaya banget, bisa menyebabkan kebutaan. Ini hidung, mancungnya ditambah berapa senti nih? Ini sih nggak ditambah, cuman karena kata dokter udah 3 kali dikuret dan harus dibongkar semua, ya udah jadi dia cuma tambahin implan sedikit aja. Jadi Karena pekerjaannya sama. Emang dari dulu hidungmu mancung? Emang udah mancung. Oke, kita lihat dulu yuk foto-fotonya Mbak Kumala zaman dulu. Ini dia nih.